Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Salam otomotif ya buat kita semuanya, dan sehat selalu teman-teman, mudah rezekinya, amin. Oke, sedikit saya mau jelaskan ini buat teman-teman yang punya mobil manual ya. Kalau misalnya ngalamin mobil teman-teman tuh bergetar, ada terasa getar gitu ya pada saat kita mau setengah kopling. Jadi ginjak kopling masuk gigi satu, misalnya kita mau lepas koplingnya terus terasa getar di seluruh bodi mobil gitu ya, itu kan pasti nggak enak ya. Tapi kalau udah jalan normal, oper gigi normal, nggak ada masalah. Jadi masalah dia, istilah bengkel itu dredek ya, dredek awal aja pada saat kita mau setengah kopling. Nah, ini contohnya di sini mobilnya ini L300 ya. Ini kebetulan kan baknya lagi diangkat, jadi leluasa kita mau ambil gambar videonya ya. Nah, jadi kalau mobil itu dia dredek atau bergetar pada saat setengah kopling, secara umum sekali ya, itu terjadi masalah itu di sini ya, di sistem kopling setnya. Nah, kalau kopling set itu kan ada kanvas kopling nih. Yang pertama ada kanvas kopling, yang kedua ada dekrup atau matahari nih ya. Kemudian nanti ada di dalam transmisi itu ada deklaher ya di sini. Nah, kemudian di sini ada flywheel atau matahari. Roda gila ini istilah bengkel, atau gigi gendeng. Nah, prosesnya gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita itu sudah ini terpasang semua, nanti di sini kan ketemunya kanvas kopling nih. Nih. Ini ya, yang rata. Kalau yang nonjol ini kan dia ketemu sama dekrup. Masuk sini kan gini. Makanya ada capnya tuh. Capnya bulat ya. Nah, ini harus dipahami dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu sistem cara kerja kopling manual seperti ini kira-kira ya. Waktu kita setengah kopling, ini mulai berputar kan. Jadi bagian diafragma yang ada di sini ya, per ini, dia mulai melepas pelan-pelan sehingga ini akan terus langsung berputar. Nanti diteruskan ke sini ya, ke transmisi. Nih. Kan ada gigi ya, masuk sini ya. Nah, seperti ini ya. Kalau udah masuk, waktu kita setengah kopling, ini mulai berputar kan. Nih. Otomatis ini akan diteruskan ke transmisi kan, ke sini. Gearbox, lalu diteruskan ke as joint couple. Joint couple langsung ke gardan. Nah, ketika di sini dia tidak ada, maksudnya ketika di sini dia nggak rata ya. Misal kita coba lagi ya. Nah, kalau di sini dia nggak rata, misalnya gini ya. Otomatis pasti akan dredek ya, dredek, dan dia dampaknya itu akan jadi getar ke seluruh bodi karena yang diteruskan dari kanvas kopling ini ke transmisi langsung ke as joint couple ke gardan tuh pasti akan timbul getar. Jadi kalau ngalamin masalah bergetar, dia itu yang teman-teman harus periksa, yang pertama wajib ini ya, dicek ya, lihat dulu kondisi flywheelnya nih. Kalau di sininya nggak rata nih, gelombang atau retak-retak, ini yang bisa menjadi sumber permasalahannya. Jadi ini harus betul-betul rata ya, karena kadang-kadang tuh mobil ada yang sampai kan pas koplingnya ini jebol kan, akhirnya mengikis bagian sini nih, akhirnya sini jadi gelombang. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi cek di sini ini. Kalau misalnya ini nggak rata, teman-teman bisa solusinya itu bawa ke bengkel bubut. Dicopot nih baut semua ini ya. Terus flywheel bawa ke bengkel bubut untuk diratakan. Yang penting ini harus untuk dudukan kanvas kopling ini harus rata. Intinya di situ. Yang kedua di bagian sini. Nah, ini kita balik ya. Balik bagian dekrupnya atau matahari ini. Ini pun sama ya. Ini tidak boleh gelombang nih di sini. Karena yang sisi sebelah sini kanvas koplingnya ketemukan di flywheel. Yang sisi yang satunya lagi ketemu di sini. Nih. Sama, ini juga harus rata. Waktu dia muter gini ini mesti rata nih. Ya, jadi cek flywheel yang pertama, yang kedua cek sini.
Kalau keduanya ini nggak ada masalah, keduanya masih oke, masih rata, masih lurus, misalnya pas kita bongkar, berikutnya teman-teman cek di kanvas kopling. Nah ini ya, di sini kan ada per nih, ini kadang-kadang nih kendor pernya nih. Bahkan ini nanti bisa menimbulkan bunyi suara nih. Kalau per sini udah rontok, apalagi sampai kasus sampai copot, itu juga bisa menjadi penyebab. Karena ini dia untuk nahan ini ya, nahan pas lepas kopling, dia harus secara otomatis dia ngatur di sini nih. Jadi dia pas soft gitu, nggak akan timbul getar. Nih, jadi semua bagian yang ada di kanvas kopling atau sistem kopling mobil manual ini mesti kita cek karena semua saling keterkaitan. Kalau kanvas kopling tipis itu kan tenaga mobil hilang, ya kan? Atau sini rontok, kadang-kadang masuk gigi itu nggak bisa. Tapi kalau di sininya pernya juga goyang, apalagi sampai copot, atau kemungkinan lain di sininya udah nggak rata banget, ya kan? Nah itu jadi bisa menjadi penyebab kenapa sampai mobil itu bergetar, ya kan, pada saat lepas kopling. Yang berikutnya, teman-teman boleh cek engine mounting ya. Ini kan ada engine mounting nih. Nih, engine mounting ini, kalau di sini kan dia ini untuk gantungan mesin, gantungan transmisi nih. Ini udah pecah kan? Nih kalau udah pecah gini, juga bisa menjadi penyebabnya. Tuh, apalagi sampai lepas semua ya. Karena kan ini nempelnya di sini nih. Nih, dia buat gantung si transmisi kayak gini. Tuh. Jadi akan timbul getar. Kalau di sini rontok, otomatis dia akan ada dampak. Hanya tidak separah, getarnya tidak separah kerusakan yang ada pada bagian sistem kopling. Cuman ini bagian penting juga mesti dicek. Nah, jadi itu aja teman-teman. Ya, tidak sulit kita memahami kalau misalnya kita harus pahami dulu cara kerjanya. Setelah kita sudah pahami cara kerjanya, kita lihat dari ciri-ciri fisik. Kalau ciri-ciri fisik ini memang sudah tidak memungkinkan, ya berarti kesimpulannya ini harus diganti. Ya, adakan perbaikan. Baru mobil bisa kembali sehat. Dan perlu diingat satu hal lagi, di bagian sini nggak boleh ada oli-oli ya. Oli, baik oli dari transmisi, oli dari mesin tidak boleh. Jadi di bagian kanvas ini tidak boleh basah oli. Karena kalau sampai sini ada oli, ya contoh seperti ini ada oli-olinya nih. Nah, nanti kalau kena ke sini dia bisa selip. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi demikian aja bro, sedikit kita berbagi. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Jangan lupa bantu subscribe channel ini. Selamat beraktivitas. Salam otomotif. Thank you. Bye.